Aku Jel, by the way, ini masih dengan baju yang sama dengan video yang sebelumnya. Jadi, di kesempatan ini, aku akan menjawab lanjutan pertanyaan-pertanyaan yang sempat aku pasang di IG story aku. Kalian boleh kunjungin di @angelitairang. Nanti di sana kita akan berteman, saling berkomunikasi, saling support, dan saling sharing satu sama lain. Nah, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa aku jadiin satu part gitu, karena membutuhkan penjelasan yang cukup panjang dan digabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman kasih ke aku, dan aku akan mencoba untuk jawab gitu. Yang pertama, Brigadir J. Untuk pertanyaan ini, aku jujur nggak terlalu mengikuti kasus ini ya. Aku juga nggak mau yang sembarangan untuk kasih informasi dan membahas sesuatu ke kalian. Bukan ranah aku gitu, bukan menjadi bagian aku gitu. Tapi aku yakin dan percaya teman-teman bisa kunjungi YouTube channel teman-teman yang lain yang pasti juga bahas tentang kasus Brigadir J ini gitu. Terus ada juga yang bilang bahas tentang horor dong gitu. Ini juga sesuatu yang nggak berani untuk aku bahas, sedangkan aku nggak mengalaminya gitu. Ya jangan sampai lah ya gitu kan, gue orangnya nggak terlalu. Maksudnya untuk hal-hal yang kayak gitu juga, ya puji Tuhan belum pernah mengalami gitu. Jadi kalian pasti juga menemukan YouTube channel yang membahas tentang hal-hal horor gitu di luar sana. Jujur aku nggak punya pengalaman tentang hal-hal horor gitu yang mau aku bagikan ke kalian gitu. So I'm so sorry teman-teman. Khususnya buat teman yang menanyakan hal ini dan merekomendasikan ini gitu. Dan juga ada yang saranin untuk membahas tentang cara bersikap. Nah, cara bersikap ini kan banyak banget ya kategorinya terhadap orang yang gimana gitu. Tolong dong secara spesifik, kalau bisa boleh komen di bawah. Nanti kita bisa sharing di bawah di kolom komentar, atau kita juga bisa sharing di video selanjutnya. Kalau misalnya memang itu banyak yang komen dan banyak yang mau aku untuk membahas tentang hal itu, nanti aku akan berusaha untuk bahas. Terus ada juga yang pengen aku bahas tentang arti kedewasaan. Aku merasa ini kembali ke diri kita masing-masing ya. Di saat apa kita merasa dewasa? Dewasa itu pastinya nggak ditentukan dari umur. Orang itu bertambah tua secara umur, belum tentu juga dia dewasa secara kepribadian. Kalau aku sendiri, aku merasa dewasa ketika misalnya nih, aku menghadapi situasi yang kayaknya aku bisa emosi atau ego aku besar banget di situ gitu. Mungkin aku akan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang nggak bijak gitu, tapi kayak bisa tahan. Aku mencoba untuk menghancurkan ego aku. Gimana ya jelasinnya ya? Bisa keluar dari zona nyaman aku gitu. Aku bisa menguasai ego aku. Nah, itu dia. Aku merasa dewasa ketika aku bisa mengalahkan ego aku. Itulah jawabannya. Nah, kalau kalian merasa dewasa dan arti kedewasaan menurut kalian apa sih? Kalian boleh komen di bawah. Please komen di bawah. Terus ada juga yang pengen aku ngebahas tentang sakit hati. Nah, sakit hati ini juga hal yang terhadap apa gitu. Mungkin kalau secara umum, sakit hati secara umum yang bisa aku jelasin nggak salah kalau kita menghadapi dan mengalaminya gitu. Karena aku pun juga pernah dan kita perlu menyadari kalau misalnya sakit hati itu kayak duri kecil gitu loh. Kalian pernah kan kena duri atau kena kayu gitu, dan lama-lama itu kan akan sakit banget kan. Padahal itu cuman kayu kecil tuh gitu. Dan kalau lama-lama nggak dibuang tuh duri, itu kayu, Bisa menjadi penyakit yang bisa dibilang bisa jadi tetanus gitu loh, dan itu bisa membahayakan nyawa atau diri kalian. Nah, kayak gitu juga prinsipnya dengan sakit hati. masih butuh banget belajar dari yang namanya untuk nggak sakit hati sama orang. Tapi memang cara untuk meminimalisirnya adalah nggak usah terlalu banyak berkomentar atau ngomong, tapi diam-diam doakanlah hal itu, sampaikan sama Tuhan, jujur aja. Kalau kalian memang butuh nangis, itu juga nggak salah banget kalau misalnya kalian harus nangis. Oke, lanjut. Jel, penyembahan yang benar itu seperti apa? Kalau ini menurut aku secara pribadi ya, kalian juga boleh komen di bawah menurut kalian penyembahan itu apa. Ini aku jawab dalam ranah pelayanan ya, karena aku sebagai seorang Kristiani terlibat pelayanan di gereja. Menurut aku penyembahan itu nggak sekedar nyanyi, nggak sekedar berkata-kata
dan menangis gitu. Tapi penyembahan itu, orang yang bisa nyanyi itu banyak, tapi penyembah itu nggak banyak. Kalianlah bisa menilai diri kalian masing-masing. Yang paling penting sih kalau aku secara pribadi, aku selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan lihat motivasi hati aku dalam menyembahmu, dalam pelayanan orang-orang yang satu lingkup terdekat kita, yang mengecewakan kita, yang secara nggak mereka sadari juga mungkin gitu ya, nggak membantu kita gitu. Tapi kita tetap melakukan porsi kita, nah itulah pelayanan yang sejati. Itulah penyembahan yang sejati. Karena kita lakuin itu bukan buat mereka, bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Hai Angel, salam sehat ya. Masih ingat aku kan? Hai juga, salam sehat. Aku udah balas ya di Instagram. Ini teman SMA aku. Terus ada yang nanya, makna dari jalani aja dulu tuh gimana gitu. Iya sih, kalian juga pasti sering denger ya, jalani aja dulu gitu kan. Oke, jalani, tapi juga kalian juga perlu tahu apa yang kalian jalani itu. Jangan sampai kalian memaksakan diri gitu. Ternyata yang kalian jalani memang bukan panggilan kalian, bukan sesuatu yang kalian sukai, percuma juga gitu. Aku kurang sepakat sih untuk pakai kata jalani aja dulu. Aku lebih senang cari tahu apa yang Tuhan mau buat aku lakuin. Dan aku percaya segala sesuatu yang memang dari Tuhan buat aku pasti bisa melakukannya. Jadi untuk jalani aja dulu itu intinya terlalu pesimis sih kata-kata itu. Untuk bahas tentang kepercayaan diri. Aku percaya diri ketika aku tampil apa adanya, menunjukkan kekurangan aku di depan banyak orang, dan aku tetap stay on gitu. Kayak misalnya gini nih, aku merasa lebih percaya diri dan merasa jadi diri aku banget ketika aku nggak make upan. Sekalipun jerawat atau bekas jerawat aku terlihat, orang melihat aku dan menerima aku, itulah kepercayaan diri aku. Itu menurut aku sih. Lanjut, gimana caranya supaya tetap konsisten terhadap apapun? Ini bukan sesuatu yang mudah juga, tapi bukan sesuatu yang terlalu sulit juga gitu. Kalau aku pribadi, cara aku untuk konsisten, pasti kita akan cenderung konsisten melakukan sesuatu yang kita suka dong. Misalnya aku suka nulis. Menurut aku, sesuatu yang berharga itu bisa aku abadikan melalui tulisan gitu. Misalnya nih, pulang dari tempat kerja itu larut malam, atau ada kegiatan di luar sampai malam, terus aku pulang. Mungkin orang lain memilih untuk langsung tidur gitu, tapi karena aku suka nulis dan aku wajib banget nulis, sekalipun aku ngantuk dan capek banget, konsepnya adalah lakuin aja dulu. Lakuin aja dulu. Segala sesuatu yang dilakukan lebih dari 21 kali, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Lanjut, menjadi wanita misterius seperti aku. Aku juga bingung sih kenapa orang bisa bilang aku wanita misterius atau cewek misterius. Mungkin teman-teman di luar sana juga, ya mungkin karena pada dasarnya aku nggak terlalu banyak ngomong. Mungkin aku banyak ngomong itu ketika aku kayak misalnya gini, kayak lagi pengen ada poin, ada sesuatu yang pengen aku bagikan aja, sesuatu yang penting aja menurut aku. Tapi bukan berarti aku nggak bisa basa-basi dan bercanda juga sih. Ya, karena aku termasuk orang yang introvert. Terlalu banyak ngomong itu, jadi kayak tenaga aku kayak terkuras habis gitu loh. Ngerti gak sih teman-teman? Tolong dong komen di bawah. Terus ada pertanyaan juga, manfaat dari mendapatkan adik yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Kalian tahu lah ya, itu pertanyaan siapa? Ini dia. My sister. My sister. My sister. Yang manfaatnya mendapatkan adik yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong adalah nggak repot-repot lagi. Memang pada dasarnya kamu udah baik hati dan rajin menolong, rajin menabung dan tidak sombong, maka kamu pasti akan Tuhan pakai lebih dahsyat dan akan jadi berkat di luar sana. Jadi pantengin aja, ikutin aja, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu kapan aku upload video selanjutnya. Dan kalian harus tahu, subscribe itu gratis loh. Oke, cukup sekian. Ganbate, Tuhan pakai lebih dahsyat.